Bayangkan hidup ini bukan sekedar bangun pagi, bekerja, makan, lalu tidur. Ada pola, ada harmoni, ada makna tersembunyi di balik setiap langkah, setiap keputusan, dan bahkan setiap kegagalan. Pitagoras yang selama ini kita kenal hanya dari rumus segitiga, ternyata punya pandangan mendalam tentang kehidupan yang bisa mengubah cara kita memaknai hidup. Siapa sangka seorang filsuf dan matematikawan dari 2500 tahun lalu ternyata pernah mengajarkan lebih dari sekedar angka dan bentuk. Ia bicara tentang jiwa, keseimbangan, kesederhanaan, hingga cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Pitagoras percaya bahwa hidup ini mengikuti hukum-hukum tertentu, dan saat kita selaras dengan hukum itu, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Di video ini kita akan membahas 10 makna kehidupan menurut Pitagoras yang jarang diketahui orang. Bukan cuma filosofis, tapi juga sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Jadi jika kamu pernah merasa hidupmu kosong, kehilangan arah, atau sekedar ingin lebih memahami untuk apa kamu hidup, video ini bisa jadi titik baliknya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke makna kehidupan menurut Pitagoras yang harus kamu tahu. Yang pertama, yaitu adalah hidup adalah harmoni, bukan kompetisi. Pitagoras percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam harmoni. Ia menyebutnya musik semesta, sebuah istilah indah untuk menggambarkan keseimbangan antara unsur-unsur kehidupan. Bagi Pitagoras, hidup yang baik bukanlah soal menjadi lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang menemukan irama kita sendiri dan hidup selaras dengannya. Bayangkan hidup seperti orkestra besar. Masing-masing dari kita memainkan alat musik berbeda. Tidak perlu menjadi yang paling keras, cukup tahu kapan harus masuk, kapan harus diam, dan bagaimana berkontribusi dalam harmoni keseluruhan. Ketika kita terus-terusan membandingkan diri, sebenarnya kita sedang merusak komposisi hidup kita sendiri. Banyak orang kelelahan bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka hidup dalam ritme yang bukan milik mereka. Apakah kamu pernah merasa begitu? Seperti sedang mengejar sesuatu yang bahkan kamu sendiri tak yakin kenapa harus mengejarnya. Itulah saatnya untuk berhenti dan mendengarkan apa sebenarnya nada hidupmu. Dalam riset modern, ini dikaitkan dengan konsep flow dari psikolog bernama Mihaly, yaitu keadaan ketika kita tenggelam dalam aktivitas yang sesuai dengan kekuatan dan minat kita. Saat berada dalam flow, hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Dan itulah yang dimaksud Pitagoras sejak ribuan tahun lalu. Cobalah renungkan hari ini. Apakah kamu sedang hidup dalam harmoni atau justru dalam perlombaan yang tak pernah kamu daftarkan diri untuk ikut? Tinggalkan komentarmu di bawah. Kemudian makna yang kedua adalah jiwa yang sehat dimulai dari pikiran yang disiplin. Bagi Pitagoras, kehidupan bukan sekedar soal tubuh fisik, tetapi juga soal merawat jiwa. Dan menurutnya, jiwa yang sehat hanya bisa tumbuh dari pikiran yang tertib, jernih, dan disiplin. Ia percaya bahwa kekacauan batin bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cara kita berpikir terhadap dunia itu sendiri. Ia bahkan pernah berkata bahwa manusia yang tidak bisa mengatur pikirannya sendiri akan terus menjadi budak dari nafsu dan kebingungan. Ini menarik, karena dalam zaman modern, kita justru sering dikejar oleh distraksi digital, berita negatif, dan rutinitas tanpa makna yang perlahan mengikis kejernihan mental kita. Menurut data dari American Psychological Association, sekitar 75% orang dewasa mengalami stres kronis karena pekerjaan dan informasi berlebih. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah tanda bahwa kita mulai kehilangan kendali atas pikiran kita. Padahal seperti kata Pitagoras, pikiran yang kacau hanya akan melahirkan keputusan yang buruk dan hidup yang kosong arah. Coba bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun langsung menggulir layar ponsel, terpapar berita buruk, lalu mulai hari dengan perasaan gelisah. Lalu bandingkan dengan orang yang memulai hari dengan meditasi, refleksi, atau jurnal pagi. Mana yang lebih mungkin membangun hidup yang utuh dan tenang? Pitagoras mengajarkan bahwa hidup yang bermakna dimulai dari dalam kepala kita. Maka sebelum mencari motivasi di luar, tanya dulu, apakah aku sudah menata pikiranku hari ini?
Kalau kamu punya kebiasaan kecil yang menenangkan pikiran, coba share di komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Kemudian makna yang ketiga adalah angka bukan sekedar hitungan, tapi cerminan kehidupan. Bagi kebanyakan orang, angka adalah soal hitungan matematis. Tapi bagi Pitagoras, angka menyimpan rahasia terdalam tentang kehidupan. Ia percaya bahwa segala sesuatu dari musik, pergerakan planet, hingga struktur tubuh manusia dapat dijelaskan lewat angka. Bahkan ia menyebut angka sebagai jiwa dari alam semesta. Pernahkah kamu berpikir kenapa angka 7 sering dianggap keramat? Kenapa kita punya 12 bulan dalam setahun? Atau mengapa musik yang enak didengar justru mengikuti pola matematis tertentu? Pitagoraslah yang membuka jalan untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Ia meyakini bahwa ada keteraturan tersembunyi dalam alam semesta, dan angka adalah kuncinya. Sebagai contoh, angka 1 melambangkan kesatuan dan asal mula. Angka 2 adalah dualitas, siang malam, dan baik buruk. Angka 3 adalah harmoni. Angka 10 itu adalah simbol kesempurnaan bagi Pitagoras. Bukan karena mistik, tapi karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Yang dianggap sebagai jumlah ideal elemen-elemen dasar kehidupan. Statistik modern pun membuktikan kekuatan angka dalam hidup. Contohnya data-driven decision kini menjadi pendekatan utama dalam bisnis, pendidikan, bahkan hubungan personal. Tanpa sadar kita sudah menerapkan filosofi Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita belum menyadarinya sebagai bentuk kebijaksanaan kuno. Jadi saat kamu melihat angka dalam hidup, baik itu laporan keuangan, di kalender, atau bahkan di berat badan, ingatlah itu bukan sekedar hitungan. Bisa jadi itu adalah sinyal atau pola yang ingin menunjukkan sesuatu. Pernahkah kamu punya pengalaman unik dengan angka tertentu? Kemudian, makna yang keempat adalah kesunyian adalah guru yang paling jujur. Di zaman yang serba bising ini, kesunyian sering dianggap menakutkan. Tapi bagi Pitagoras, justru di dalam kesunyianlah seseorang bisa benar-benar memahami siapa dirinya. Ia bahkan mewajibkan murid-muridnya untuk menjalani masa tapa diam selama bertahun-tahun sebelum merasa diperbolehkan berbicara dan bertanya. Mengapa? Karena dalam diam kita berhenti bereaksi dan mulai mengamati. Kita mulai mendengar suara hati, bukan sekedar kebisingan dunia. Dalam budaya modern, ini bisa kita temukan dalam praktik meditasi atau digital detox. Tapi jauh sebelum tren itu muncul, Pitagoras sudah menyadari bahwa pikiran yang jernih hanya tumbuh dari keheningan yang sadar. Bayangkan ini, satu hari tanpa gadget, tanpa notifikasi, tanpa ngobrol. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Terdengar menakutkan, atau justru terdengar membebaskan. Banyak orang takut kesunyian karena disitulah mereka berhadapan langsung dengan pikiran-pikiran mereka yang belum selesai. Menurut studi dari University of Virginia, sebagian besar orang lebih memilih menerima kejutan listrik ringan daripada duduk sendiri tanpa distraksi selama 15 menit. Ini menunjukkan betapa sulitnya bagi kita untuk nyaman dalam keheningan, tapi justru disitulah transformasi pribadi bisa dimulai. Pitagoras mengajarkan bahwa hidup yang bermakna tidak ditemukan dalam kebisingan pujian atau hiruk-pikuk ambisi, tapi dalam perenungan yang matang. Maka cobalah luangkan waktu untuk diam setiap hari. Tidak perlu lama, 5 menit saja, dan lihat apa yang akan kamu temukan di sana. Kalau kamu pernah mencoba meditasi atau refleksi sunyi, bagikan pengalamanmu di komentar. Penonton lain mungkin terinspirasi olehnya. Kemudian makna kehidupan menurut Pitagoras yang harus kamu tahu yang kelima adalah tidak ada pertumbuhan tanpa pengorbanan. Pitagoras percaya bahwa setiap perkembangan jiwa dan kehidupan menuntut satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu pengorbanan. Bukan dalam arti menyiksa diri, tapi keberanian untuk melepaskan kenyamanan demi sesuatu yang lebih besar. Menurutnya, hanya mereka yang rela melepaskan bisa menemukan jati diri yang sejati. Mari kita lihat ke kehidupan sehari-hari. Seorang pemuda yang memilih meninggalkan kampung halamannya untuk belajar di kota besar, atau ibu rumah tangga yang menunda mimpinya demi anak-anak. Atau kamu sendiri yang mungkin sedang berjuang bangun pagi demi mengejar impian.
Itu semua adalah bentuk pengorbanan yang dalam diamnya justru paling suci. Pitagoras pernah berkata, "Pilihlah jalan yang sulit jika itu membuatmu menjadi lebih baik." Kalimat ini mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati tidak pernah instan. Sama seperti pohon yang harus melewati musim dingin sebelum berbunga kembali di musim semi. Manusia juga harus melewati kesulitan untuk menemukan versi terbaik dirinya. Menurut data dari Harvard Business Review, orang yang bersedia keluar dari zona nyaman memiliki kemungkinan sukses 2 kali lipat dibanding mereka yang bermain aman. Ini bukan soal kerja keras semata, tapi soal keberanian untuk mengambil resiko dan menukar rasa aman dengan potensi yang lebih besar. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang sedang kamu korbankan hari ini demi masa depanmu? Dan apakah kamu cukup sabar untuk menunggu hasil dari pengorbanan itu? Kemudian makna yang keenam adalah hidup tak pernah sendiri. Harmoni ada dalam hubungan. Pitagoras bukan hanya soal ahli matematika, tapi juga seorang filsuf yang memahami pentingnya hubungan antar manusia. Ia mengajarkan bahwa harmoni bukan hanya konsep dalam musik, tapi juga dalam kehidupan sosial. Dalam pandangannya, kehidupan yang sejati hanya bisa tercipta melalui hubungan yang selaras dengan orang lain. Ia mendirikan sebuah komunitas filosofis yang hidup bersama dalam nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati. Bagi Pitagoras, persahabatan bukan sekedar hubungan emosional, tapi cara untuk menyempurnakan diri. Ia percaya bahwa dalam setiap interaksi kita bisa melihat pantulan diri sendiri, layaknya cermin jiwa. Coba renungkan, seberapa sering kita belajar sesuatu yang penting dari orang lain, baik itu lewat nasihat, kritik, bahkan konflik. Semua hubungan membawa pelajaran jika kita cukup terbuka untuk menerimanya. Dan sebaliknya, hidup yang dijalani tanpa membangun relasi akan terasa kosong dan kehilangan makna. Fakta menarik, riset dari Harvard Study of Adult Development, studi terpanjang tentang kebahagiaan, menemukan bahwa kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kualitas hubungan kita. Bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi relasi yang sehat dan bermakna. Jadi siapa orang dalam hidupmu yang selama ini mungkin belum kamu hargai sepenuhnya? Mungkin sudah saatnya kamu memberi perhatian lebih. Kirim pesan, hubungi mereka, atau cukup tanyakan kabarnya. Karena dalam hubungan yang tulus, kita menemukan bagian terdalam dari diri kita yang sering terlupakan. Kemudian makna yang ke-7 adalah semesta bukan sekedar luar angkasa, tapi cermin jiwa. Pitagoras tidak hanya tertarik pada angka dan bunyi, tapi juga pada langit malam. Ia adalah salah satu filsuf awal yang percaya bahwa alam semesta memiliki keteraturan yang bisa dipahami melalui matematika. Dan bahwa keteraturan itu bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Ia menyebut ini sebagai musika universalis, atau musik semesta. Bayangkan ini, planet-planet yang bergerak dalam orbit, bintang-bintang yang bersinar dalam pola tertentu, dan semua itu tidak terjadi secara acak. Menurut Pitagoras, semesta adalah simfoni raksasa, dan setiap manusia memainkan perannya dalam harmoni itu. Saat kita hidup selaras dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, kita ikut menyumbang harmoni bagi keseluruhan alam. Bukan kebetulan jika banyak orang merasa kecil namun tenang saat menatap langit malam. Di sanalah kita melihat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pitagoras mengajarkan bahwa memahami semesta bukan hanya soal teleskop dan teori fisika, tapi juga tentang memahami irama batin kita sendiri. Dalam kehidupan modern, banyak orang mencari makna melalui astrologi, meditasi, atau spiritualitas. Semua itu secara tidak langsung adalah warisan dari pemikiran Pitagoras yang menyatukan ilmu, filsafat, dan spiritualitas menjadi satu. Sebuah pandangan bahwa hidup tidak hanya harus berguna, tapi juga bermakna dalam kaitannya dengan semesta. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu merasa terhubung dengan semesta di sekitarmu? Atau kamu justru merasa asing di tengah dunia yang semakin canggih tapi kehilangan rasa? Kemudian makna yang ke-8 adalah kematian bukan akhir, melainkan awal baru. Pitagoras memandang kematian bukan sebagai titik akhir,
melainkan sebuah perjalanan menuju bentuk kehidupan yang lain. Ia dikenal sebagai salah satu filsuf yang percaya pada konsep reinkarnasi, di mana jiwa terus berputar dan bereinkarnasi ke dalam kehidupan baru. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tanpa henti, mengisi dan mengosongkan wadah-wadah yang berbeda. Itulah gambaran jiwa dalam pandangan Pitagoras. Tidak pernah benar-benar mati, tapi terus mengalir. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak takut pada kematian, melainkan memandangnya sebagai fase dalam siklus kehidupan. Cerita ini juga mengingatkan kita pada filosofi hidup yang lebih besar, yaitu bahwa apa yang kita tanamkan hari ini akan berbuah di masa depan, entah dalam bentuk nyata atau spiritual. Jadi, setiap tindakan kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih luas. Menurut survei dari Pew Research Center, kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian masih sangat kuat di berbagai budaya di dunia, termasuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa manusia secara alami mencari makna lebih dalam pada keberadaan dan akhir hidup. Sekarang coba pikirkan, bagaimana kamu memaknai hidup ini jika kematian hanyalah sebuah permulaan? Apakah itu mengubah cara kamu menjalani hari-harimu? Kemudian makna yang ke-9 adalah trilogi kehidupan, tubuh, pikiran, dan jiwa dalam keselarasan. Menurut Pitagoras, kehidupan yang bermakna hanya bisa tercapai ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam keseimbangan sempurna. Ia menganggap ketiganya ibarat 3 senar gitar yang harus dimainkan dengan nada selaras agar menghasilkan musik yang indah. Bayangkan jika salah satu senar gitar itu rusak atau terlalu kencang, maka harmoni akan hilang. Begitu pula dengan manusia. Tubuh yang sehat harus didukung oleh pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang. Jika salah satu terganggu, maka kehidupan akan terasa tidak lengkap dan mudah goyah. Pitagoras juga dikenal sebagai pendiri diet vegetarian awal, karena dia percaya bahwa makanan mempengaruhi kondisi fisik sekaligus spiritual. Ini adalah contoh bagaimana ia mengajarkan keseimbangan bukan hanya dalam teori, tapi juga dalam praktik sehari-hari. Studi terbaru dari WHO menunjukkan bahwa gaya hidup seimbang yang menggabungkan pola makan sehat, olahraga teratur, dan kesehatan mental mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup hingga 50%. Bukankah ini sejalan dengan filosofi Pitagoras yang sudah ada ribuan tahun lalu? Sekarang, apakah kamu sudah memperhatikan ketiga aspek ini dalam hidupmu? Atau mungkin ada yang selama ini terabaikan? Bagikan ceritamu di kolom komentar, siapa tahu pengalamanmu bisa menginspirasi penonton lain untuk hidup lebih seimbang dan bermakna. Kemudian makna kehidupan menurut Pitagoras yang harus kamu tahu yang ke-10 atau yang terakhir adalah kebijaksanaan sebagai pilar terakhir dalam hidup. Pitagoras menempatkan kebijaksanaan sebagai pilar utama dalam mencapai makna hidup yang sejati. Baginya, pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah kosong. Kebijaksanaanlah yang mengarahkan ilmu menjadi tindakan yang benar dan bermakna. Dalam perjalanan hidupnya, Pitagoras mengajarkan pentingnya refleksi diri, berhenti sejenak dan bertanya pada hati. Apakah yang saya lakukan sudah membawa manfaat bagi diri dan orang lain? Filosofi ini sangat relevan di zaman sekarang, di mana informasi datang begitu cepat, tapi kebijaksanaan kadang tertinggal. Cerita menarik datang dari murid-muridnya yang hidup sederhana dan penuh kedamaian. Meski tidak memiliki kekayaan materi, mereka percaya harta terbesar adalah kebijaksanaan yang mampu menuntun langkah dalam menghadapi segala tantangan. Menurut sebuah penelitian oleh University of Cambridge, orang yang memiliki tingkat kebijaksanaan tinggi cenderung lebih bahagia dan mampu mengatasi stres lebih baik. Ini membuktikan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal pemikiran, tapi juga kunci kesejahteraan jiwa. Jadi bagaimana kamu menanamkan kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari? Apakah sudah saatnya kita semua belajar dari Pitagoras untuk lebih banyak merenung dan bertindak dengan penuh kesadaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini jika kamu merasa pesan ini bermanfaat. Sekarang kita sudah melihat bersama-sama bagaimana Pitagoras memandang kehidupan bukan sekedar tentang angka atau teori matematika, tapi sebagai sebuah perjalanan yang penuh makna.
dari harmoni dalam diri hingga keterhubungan dengan semesta. Setiap makna yang ia ajarkan mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Filosofi Pitagoras mengingatkan kita bahwa kehidupan yang bermakna adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Lebih dari itu, hubungan dengan sesama dan keberanian menghadapi perubahan menjadi kunci penting untuk terus maju. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Sebuah hidup yang penuh harmoni dan kebijaksanaan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.